Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan ceritakan kisah menarik dan menegangkan. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jepang, seorang pemuda asal Indonesia, Ardi, menjalani kehidupan yang penuh perjuangan. Sudah 3 tahun ia bekerja keras di sebuah pabrik spare part mobil yang terletak di kawasan industri. Setiap hari ia bangun pagi-pagi sekali dan berangkat dengan penuh semangat meski cuaca seringkali tak bersahabat. Ardi merasa beruntung bisa bekerja di Jepang meskipun statusnya hanya sebagai pekerja asing. Pekerjaan ini memberikan gaji yang cukup untuk mengirimkan sebagian besar uangnya ke keluarga di Indonesia yang ia harapkan bisa membantunya keluar dari kesulitan finansial. Pabrik tempat Ardi bekerja sangat sibuk, dengan ribuan komponen yang harus dirakit dan diuji setiap harinya. Meski pekerjaannya berat, Ardi selalu menjaga semangat dan tanggung jawab. Ia adalah sosok pekerja keras yang tak pernah mengeluh. Meski jauh dari keluarga dan teman-teman, Ardi merasa ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan demi masa depan yang lebih baik. Suatu hari, setelah jam kerja yang panjang, Ardi berjalan pulang menuju rumah kontrakannya yang sederhana di sebuah kawasan pemukiman pekerja asing. Jalanan sepi, hanya ada beberapa orang yang berjalan dengan langkah lelah setelah seharian bekerja. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seorang wanita muda yang duduk di trotoar depan rumah kontrakannya. Wanita itu tampak kesakitan dan memegangi perutnya. Ardi mendekat, merasa khawatir ada sesuatu yang tidak beres. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Ardi dengan lembut, mencoba memastikan wanita itu tidak dalam bahaya. Wanita itu menatap Ardi dengan mata yang lemah, seolah kesulitan untuk berbicara. Saya kelaparan," jawabnya dengan suara lemah. Ardi merasa hati kecilnya tergugah. Ia tahu bahwa sebagai sesama manusia, ia tidak bisa begitu saja mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan. Tanpa berpikir panjang, Ardi mengangguk dan berkata, "Ayo, saya bawa kamu ke rumah saya. Ada makanan di sana." Wanita itu tidak bisa berkata apa-apa lagi selain mengangguk, merasa lega bahwa ada seseorang yang mau membantunya. Mereka berjalan bersama menuju rumah kontrakan Ardi yang sederhana, namun cukup bersih dan nyaman untuk sekadar berteduh setelah seharian bekerja. Ardi segera mempersiapkan makanan untuk wanita itu, meskipun persediaan di rumahnya sangat terbatas. Ia hanya punya nasi, sayur, dan sedikit lauk. Namun baginya, memberi makanan kepada seseorang yang kelaparan adalah sesuatu yang lebih penting daripada apapun. Wanita itu duduk di meja makan dengan perasaan cemas, namun setelah mencicipi makanannya, ia merasa sedikit lebih baik. "Terima kasih," ucapnya pelan, mencoba tersenyum. "Namaku Ardi," kata Ardi sambil duduk di sebelah wanita itu. "Kamu siapa?" "Namaku Maya," jawab wanita itu dengan sedikit ragu. "Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya baru saja melarikan diri dari tempat yang sangat buruk." Ardi terkejut mendengar pengakuan Maya. Ia menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Maya mulai bercerita dengan perlahan, menceritakan bagaimana dirinya diculik oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Mereka menyembunyikannya di suatu tempat dan memaksanya untuk bekerja. Namun, setelah beberapa hari, ia berhasil melarikan diri. Dalam perjalanan kaburnya, ia hampir tidak bisa bertahan, kelaparan dan kelelahan, hingga akhirnya sampai di depan rumah Ardi. Mendengar cerita itu, Ardi merasa tercengang. Ia tak bisa membayangkan betapa sulitnya hidup yang dijalani oleh Maya. Ia merasa kasihan dan semakin terpanggil untuk membantu, namun ia juga merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah beberapa saat, Maya selesai makan dan terlihat lebih tenang. "Terima kasih sekali lagi, Ardi. Saya tidak tahu bagaimana membalas budi baikmu ini," katanya dengan suara lembut. Ardi hanya tersenyum, merasa tidak perlu ada imbalan apapun. "Yang penting, kamu baik-baik saja. Kalau butuh bantuan lagi, jangan ragu untuk datang," jawabnya dengan tulus.
Maya pun mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ardi sebelum pergi. Sementara itu, Ardi kembali duduk di kursinya, berpikir tentang pertemuan singkat yang baru saja terjadi. Ia merasa lega bahwa setidaknya ia bisa membantu seseorang yang membutuhkan, meskipun ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan. Keesokan harinya, Ardi melanjutkan rutinitas kerjanya seperti biasa, meskipun pikirannya tak bisa sepenuhnya lepas dari kejadian kemarin. Ia merasa sedikit bingung tentang bagaimana dunia bekerja, dan bagaimana takdir mempertemukan dirinya dengan Maya di saat yang tepat. Tetapi Ardi tahu satu hal pasti. Ia telah melakukan hal yang benar, dan itu membuatnya merasa lebih kuat sebagai manusia. Hari itu berlalu seperti biasa, dan Ardi kembali bekerja dengan semangat yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun, ia tak pernah tahu bahwa kisah hidupnya akan berubah begitu cepat, dan seorang wanita muda yang ia tolong akan menjadi bagian penting dari hidupnya. Keesokan harinya, setelah hari yang penuh dengan pekerjaan keras, Ardi pulang dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Ia merasa hatinya tenang karena semalam telah menolong seseorang yang membutuhkan. Meskipun hidupnya tidaklah sempurna, ia merasa puas karena dapat melakukan sesuatu yang baik. Namun, ia tidak menyangka bahwa kebaikan yang ia lakukan itu akan berbuah sesuatu yang tak terduga. Saat Ardi baru saja tiba di depan rumah kontrakannya, ponselnya berdering. Ia melihat nama Maya muncul di layar ponselnya. Maya? Ardi terkejut, sedikit bingung mengapa Maya menghubunginya. Ia segera menjawabnya. Ardi? Ini Maya. Suara Maya terdengar jelas di telinga Ardi. Saya ingin mengundang kamu makan malam di rumah saya, jika kamu tidak keberatan. Maya terdengar sedikit canggung, tapi Ardi bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. Tentu saja saya senang sekali. Kapan? Jawab Ardi. Tidak ingin menolak undangan itu. Besok malam, jika kamu ada waktu, ujar Maya, sedikit ragu. Setelah beberapa detik berpikir, Ardi mengangguk meski ia tahu besok ia akan kembali bekerja seperti biasa. Baiklah, saya akan datang. Hari berlalu, dan malam tiba. Ardi mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, meskipun sangat sederhana. Ia berangkat menuju rumah Maya dengan rasa penasaran yang semakin membesar. Sejujurnya, ia tidak tahu harus mengharapkan apa. Ia hanya merasa ingin bertemu Maya lagi, dan tentunya untuk memastikan bahwa Maya benar-benar baik-baik saja setelah kejadian kemarin. Setelah beberapa menit berjalan kaki, Ardi tiba di sebuah rumah yang cukup besar, berbeda dengan kontrakan tempat ia tinggal. Rumah itu terlihat elegan dan terawat, dengan taman yang indah dan halaman depan yang luas. Ia merasa sedikit canggung karena tidak biasa berada di lingkungan seperti itu. Namun, perasaan itu segera hilang ketika Maya menyambutnya di pintu. Maya? Ardi bertanya dengan sedikit kebingungan saat melihat Maya berdiri di depan pintu dengan senyum ramah. Selamat datang, Ardi, kata Maya sambil melambaikan tangan. Silakan masuk. Maya menuntunnya ke ruang tamu yang besar, dengan sofa empuk dan dekorasi yang rapi. Ardi merasa sedikit terkejut melihat suasana rumah yang sangat berbeda dengan tempat tinggalnya. Maya tampak lebih tenang dan lebih ceria, dan Ardi bisa merasakan kehangatan dari sambutannya. Mereka duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang banyak hal. Maya bercerita lebih banyak tentang dirinya, tentang keluarganya, dan tentang bagaimana ia bisa berada di situ setelah melewati pengalaman pahit dalam hidupnya. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya muncul dari ruang lain dan berjalan menuju mereka. Maya memperkenalkan pria itu dengan penuh rasa hormat. Ardi, ini ayah saya, Pak Hendra, kata Maya. Ayah, ini Ardi yang kemarin menolong saya. Ardi terkejut saat mendengar nama itu. Pak Hendra, pikirnya dalam hati. Itu adalah nama yang familiar. Pak Hendra, seorang nama yang sering terdengar di pabrik tempat ia bekerja. Seorang direktur perusahaan spare part mobil tempat Ardi bekerja selama ini. Ardi tiba-tiba merasa kaku, tidak tahu harus berkata apa. Pak Hendra tersenyum lebar, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Ardi. Terima kasih banyak telah menolong anak saya, Ardi. Anda tidak bisa membayangkan betapa berartinya pertolongan Anda bagi kami.
Ardi merasa sedikit canggung, namun ia mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Pak Hendra. Tidak perlu berterima kasih, Pak Hendra. Saya hanya melakukan hal yang harus dilakukan. Maya membutuhkan bantuan, dan saya hanya ingin membantunya, jawab Ardi dengan rendah hati. Makan malam itu terasa berbeda dari makan malam biasa. Ardi yang biasa makan di kontrakan sederhana kini duduk bersama keluarga yang memiliki latar belakang yang jauh lebih mapan. Makanan yang disajikan pun sangat lezat, jauh lebih mewah daripada yang biasa ia makan di rumahnya. Meski perasaan canggung sempat menghampiri, Ardi berusaha tetap tenang dan menikmati suasana. Maya dan ayahnya, Pak Hendra, berbicara dengan sangat ramah, membuat Ardi merasa semakin nyaman. Setelah makan malam selesai, Maya mengantarkan Ardi keluar. Terima kasih telah datang, katanya dengan senyum tulus. Saya harap kita bisa lebih sering berbicara. Ardi tersenyum kembali. Tentu terima kasih atas undangannya, saya sangat senang bisa datang. Maya melambaikan tangan, dan Ardi pun berjalan kembali menuju rumah kontrakannya. Hatinya penuh dengan banyak perasaan yang sulit dijelaskan. Ternyata, wanita yang ia tolong adalah anak dari direktur tempat ia bekerja. Semua yang terjadi terasa seperti sebuah kebetulan yang aneh, namun Ardi merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik pertemuan ini. Keesokan paginya, Ardi kembali bekerja dengan semangat yang tinggi, seperti biasanya. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat makan siang, Ardi dipanggil oleh salah satu asisten direktur dan diminta untuk segera masuk ke ruang direktur. Ardi merasa sedikit gugup. Mengapa ia dipanggil? Apa yang akan terjadi? Ia tidak tahu harus berpikir apa. Ketika ia memasuki ruang direktur, Pak Hendra sudah menunggunya di meja besar, duduk dengan tenang. Ada senyum di wajahnya yang tampak penuh makna. Ardi, terima kasih sekali lagi telah menolong Maya, kata Pak Hendra dengan nada serius. Namun ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ardi duduk di kursi yang disediakan, merasa sedikit gelisah. Ia tidak tahu mengapa ia dipanggil oleh Pak Hendra, tetapi hatinya berdebar. Apakah ada masalah di tempat kerja, atau mungkin ada sesuatu yang tidak ia ketahui? Pak Hendra memandangnya dengan mata yang tajam, namun penuh kehangatan. Ardi, saya ingin berbicara denganmu tentang anak saya Maya, kata Pak Hendra, suaranya penuh perhatian. Ardi mendengarkan dengan seksama. Tentu Pak Hendra, ada yang bisa saya bantu? Pak Hendra mengangguk pelan, tampaknya sedang memilih kata-kata dengan hati-hati. Saya ingin mengatakan ini dengan jujur, Ardi. Sejak pertemuan kalian kemarin, Maya menceritakan kepada saya betapa besar rasa terima kasihnya kepadamu. Namun lebih dari itu, saya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di antara kalian berdua. Ardi terkejut dengan apa yang baru saja didengar. Pak Hendra, saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar. Saya menolong Maya karena ia membutuhkan bantuan. Tidak lebih dari itu, jawab Ardi dengan nada rendah hati. Pak Hendra tersenyum bijaksana. Saya mengerti, Ardi. Saya tahu kamu orang yang baik hati dan tulus. Namun, Maya adalah anak saya. Dia bukan hanya wanita yang sederhana. Dia tumbuh di lingkungan yang penuh harapan dan harapan besar darinya. Saya bisa melihat bahwa dia mulai tertarik pada dirimu. Ardi merasa semakin canggung dan bingung. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan sederhana yang ia lakukan bisa berujung pada perasaan yang lebih mendalam. Pak Hendra, saya tidak ingin membuat masalah. Saya tahu posisi saya di sini, dan saya hanya seorang pekerja biasa. Maya, dia adalah putri Anda, dan saya merasa tidak pantas jika ada yang lebih antara kami, ujar Ardi dengan jujur, merasa sedikit terpojok. Pak Hendra mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Ardi tenang. Ardi, saya bukan orang yang akan memaksa siapapun untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Tapi saya ingin memberimu kesempatan untuk berpikir. Maya sangat mengagumi dirimu, bukan hanya karena kebaikanmu, tetapi juga karena kepribadianmu yang kuat. Saya tidak akan memaksa, tetapi saya ingin kamu tahu bahwa jika kamu juga merasa ada sesuatu yang lebih, saya akan mendukung keputusanmu. Ardi terdiam, mencerna kata-kata Pak Hendra. Ia merasa bingung, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya.
Maya, gadis muda yang ia bantu, ternyata memiliki perasaan lebih dari sekadar rasa terima kasih. Itu adalah sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Namun, di satu sisi, ia juga merasakan hal yang sama. Sejak pertemuan pertama mereka, Ardi merasa ada ikatan yang terjalin, meskipun ia tidak pernah mengungkapkannya. Setelah beberapa detik keheningan, Ardi akhirnya mengangguk, meskipun dengan hati yang penuh keraguan. Saya akan memikirkannya, Pak Hendra. Saya tidak ingin membuat keputusan terburu-buru. Namun, saya menghargai kesempatan yang Anda beri. Pak Hendra tersenyum lega. Itu yang saya harapkan. Jangan merasa tertekan. Beri diri kamu waktu untuk berpikir. Dengan itu, Ardi bangkit dari kursinya dan pergi keluar dari ruang direktur. Ia merasa sedikit lebih ringan, meskipun pikirannya masih penuh dengan berbagai pertanyaan. Apa yang seharusnya ia lakukan sekarang? Maya dan Pak Hendra sudah memberi tanda yang jelas, namun Ardi merasa kebingungannya semakin besar. Kembali ke tempat kerjanya, Ardi melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, tetapi hatinya tetap tidak tenang. Semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir terasa sangat cepat dan penuh dengan perubahan yang tak terduga. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan, namun Maya selalu ada di pikirannya. Setelah beberapa hari, Maya kembali menghubunginya. Kali ini, ia mengundang Ardi untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Ardi merasa sedikit khawatir, namun ia juga penasaran. Apakah ini saatnya untuk membicarakan perasaan mereka? Apakah Maya benar-benar serius dengan apa yang ia rasakan? Pada malam itu, Ardi duduk di meja kafe yang sederhana, menunggu Maya. Ketika Maya tiba, ia tersenyum cerah dan duduk di hadapan Ardi. Ada sedikit kecanggungan di antara mereka, namun keduanya tahu bahwa ini adalah saat yang penting. Maya, ada yang ingin aku bicarakan, kata Ardi, mencoba memulai percakapan. Maya menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Ardi? Ardi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku tahu kita baru saling mengenal, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih di antara kita. Aku merasa ada ikatan yang terjalin, meskipun aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Maya tersenyum lembut, dan matanya terlihat berbinar. Aku juga merasakan hal yang sama, Ardi. Sejak kamu menolongku, aku merasa ada yang berbeda. Kamu bukan hanya orang yang baik hati, tetapi kamu juga berakhlak baik dan tanggung jawab. Itu membuat aku merasa nyaman dan percaya padamu. Ardi merasakan hatinya semakin tenang setelah mendengar kata-kata Maya. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi ia tahu satu hal. Ia ingin melangkah bersama Maya, menghadapinya dengan tanggung jawab dan cinta yang tulus. Aku ingin kita mencoba bersama, Maya, kata Ardi dengan penuh keyakinan. Aku tahu ini mungkin terdengar cepat, tapi aku percaya dengan perasaan ini. Maya mengangguk, senyuman yang hangat menghiasi wajahnya. Aku juga ingin kita mencoba, Ardi. Aku sudah merasa nyaman bersamamu, dan aku percaya kita bisa berjalan bersama-sama. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Mereka memulai langkah baru bersama, penuh harapan dan keyakinan. Beberapa minggu kemudian, Ardi dan Maya memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka dengan serius. Mereka menikah dengan acara sederhana, dikelilingi oleh keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang mendukung mereka. Pak Hendra, yang merasa bahagia dengan keputusan anaknya, memberikan restunya dengan senyum penuh kebanggaan. Ia senang melihat bahwa putrinya memilih pasangan yang tidak hanya baik hati, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan penuh tanggung jawab. Ardi, yang sebelumnya hanya seorang pemuda pekerja biasa, kini telah menemukan kebahagiaannya bersama Maya dalam perjalanan hidup yang penuh dengan makna dan cinta. Dengan pernikahan mereka, Ardi dan Maya membuktikan bahwa kadang-kadang pertemuan yang paling sederhana pun bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Beberapa minggu setelah pernikahan mereka yang sederhana namun penuh kebahagiaan, Ardi dan Maya mulai menjalani kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Kehidupan mereka, meskipun tidak mewah, dipenuhi dengan cinta dan rasa saling pengertian yang mendalam.
Mereka memulai hari-hari mereka dengan bekerja keras, namun setiap malam mereka selalu meluangkan waktu untuk berbicara, tertawa, dan berbagi cerita tentang hari-hari mereka. Ardi, yang kini merasa lebih tenang dan bahagia, mulai melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Sebelumnya, ia selalu fokus pada pekerjaan dan pengiriman uang untuk keluarganya di Indonesia. Namun sekarang, dengan hadirnya Maya di sisi hidupnya, ia merasa ada tujuan yang lebih besar, lebih berarti. Pekerjaannya di pabrik spare part mobil tidak berubah, dan ia masih tetap berusaha menjadi pekerja yang penuh tanggung jawab. Namun, ada perasaan baru dalam dirinya, sebuah dorongan yang lebih kuat untuk tidak hanya bekerja demi dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan mereka berdua. Maya, yang kini menjadi istrinya, turut mendukungnya dalam segala hal. Ia tahu betul bagaimana kerasnya perjuangan Ardi selama ini, dan ia ingin Ardi merasa dihargai atas semua pengorbanannya. Maya sendiri, meskipun berasal dari keluarga yang lebih mapan, merasa sangat cocok dengan kehidupan sederhana yang mereka jalani. Ia tidak pernah menginginkan kemewahan atau kehidupan penuh harta, ia hanya menginginkan kebahagiaan yang datang dari cinta sejati dan saling mendukung. Maya menikmati setiap momen bersama Ardi, merasa bersyukur atas keputusan yang telah diambilnya untuk bersama pria yang rendah hati ini. Namun, meski kehidupan mereka terasa sempurna, ada satu hal yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Di tempat kerja, Pak Hendra, ayah Maya, tetap mengawasi Ardi dengan penuh perhatian. Ia ingin melihat bagaimana Ardi beradaptasi dengan kehidupan pernikahan dan dengan tanggung jawab baru sebagai suami. Meski ia sudah memberi restunya, Pak Hendra ingin memastikan bahwa Ardi tetap menjaga sikap tanggung jawab dan etika kerjanya yang baik, sebagaimana yang ia tunjukkan sebelumnya. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Ardi menerima telepon dari Pak Hendra. "Ardi, ada yang ingin saya bicarakan denganmu." Suara Pak Hendra terdengar serius namun hangat. Ardi merasa sedikit gugup, namun ia berusaha tenang. "Tentu Pak Hendra, apa yang bisa saya bantu?" "Saya ingin kamu tahu, Ardi, bahwa kami sekeluarga sangat menghargai apa yang telah kamu lakukan untuk Maya. Kami merasa nyaman melihat bagaimana kamu menjaga putri saya dengan penuh perhatian. Tetapi ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan," lanjut Pak Hendra. Ardi mendengarkan dengan seksama, merasa sedikit khawatir. "Apa itu Pak Hendra?" "Sebagai ayah, tentu saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Namun saya juga mengerti bahwa setiap hubungan, setiap pernikahan, memiliki tantangannya sendiri. Saya ingin kamu tahu bahwa kami sekeluarga selalu ada untukmu dan Maya. Jika kalian membutuhkan sesuatu atau jika ada masalah, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami ingin membantu kalian membangun masa depan yang lebih baik," kata Pak Hendra dengan penuh pengertian. Ardi merasa terharu mendengar kata-kata itu. Meski ia bukan berasal dari keluarga kaya, ia merasa sangat dihargai oleh keluarga Maya. "Terima kasih banyak Pak Hendra. Saya benar-benar menghargai dukungan Anda. Saya berjanji akan menjaga Maya dengan baik dan berusaha menjadi suami yang bisa diandalkan." Pak Hendra tersenyum melalui telepon. "Saya percaya pada kamu, Ardi. Kamu sudah menunjukkan banyak hal yang baik selama ini. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada yang kamu butuhkan." Setelah percakapan itu, Ardi merasa lebih yakin dengan langkah hidupnya. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya jauh dari sempurna, ia memiliki keluarga yang mendukungnya, baik keluarga di Indonesia maupun keluarga barunya, keluarga Maya. Ia merasa semakin termotivasi untuk bekerja lebih keras demi masa depan mereka. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Suatu hari, Ardi menerima kabar yang cukup mengejutkan. Pabrik tempatnya bekerja mulai mengalami kesulitan finansial. Ada pembicaraan tentang pemotongan gaji dan kemungkinan pengurangan karyawan untuk mengurangi biaya operasional. Ardi merasa cemas, mengingat pekerjaannya itu adalah satu-satunya sumber penghidupan bagi mereka. Maya yang tahu betapa beratnya perasaan Ardi selalu memberikan dukungan penuh. "Kita akan melalui ini bersama, Ardi. Jangan khawatir. Kalau ada apa-apa, kita hadapi bersama-sama," kata Maya dengan penuh keyakinan. Ardi merasa terharu mendengar kata-kata Maya. Ia tahu bahwa meskipun tantangan hidup datang, ia tidak sendirian. Maya selalu ada untuknya, memberikan dukungan yang membuatnya merasa lebih kuat. Beberapa minggu kemudian,
Kabar yang cukup mengkhawatirkan itu semakin nyata. Tanggal pemotongan gaji mulai dekat dan Ardi semakin merasa khawatir tentang masa depan mereka. Namun, ia berusaha untuk tetap positif dan fokus pada solusi. Ia mulai mencari pekerjaan tambahan di luar pabrik, berharap bisa mendapatkan penghasilan lebih untuk mengatasi ketidakpastian finansial yang mereka hadapi. Maya, yang selalu mendukungnya, juga mulai membantu dengan mencari peluang usaha kecil-kecilan yang bisa mereka jalani bersama. Mereka berdua mulai merencanakan sebuah bisnis kecil yang dapat membantu mereka bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Maya memiliki keterampilan di bidang desain dan kerajinan tangan, dan mereka mulai merancang produk-produk kecil yang bisa dijual secara online. Setelah beberapa bulan, usaha kecil mereka mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Mereka mulai mendapat pesanan dari teman-teman dan keluarga, dan meskipun belum besar, usaha ini memberikan Ardi dan Maya harapan baru. Mereka semakin yakin bahwa meskipun ada tantangan dalam hidup, dengan kerja keras dan dukungan satu sama lain, mereka bisa menghadapinya. Maya dan Ardi mulai merasa lebih optimis tentang masa depan mereka. Mereka tidak hanya membangun kehidupan bersama, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan mereka sebagai pasangan. Dengan keyakinan dan cinta yang kuat, mereka tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa mengatasi segala rintangan yang datang. Dengan berjalannya waktu, Ardi semakin merasa bahwa hidupnya bersama Maya adalah anugerah terbesar yang pernah ia terima. Mereka saling mendukung, mencintai, dan membangun hidup bersama dengan penuh perjuangan dan kebahagiaan. Meski perjalanan mereka tidak selalu mudah, mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa mencapai segala yang mereka impikan. Suatu pagi yang cerah, setelah beberapa bulan berjalan bersama dalam usaha dan kehidupan rumah tangga mereka, Ardi dan Maya duduk bersama di teras rumah kecil mereka, menikmati secangkir kopi hangat. Mereka berbicara tentang masa depan mereka yang semakin cerah, tentang mimpi-mimpi yang akan mereka capai bersama. Maya memandang Ardi dengan penuh cinta dan berkata, "Aku selalu percaya bahwa kita bisa melewati semua ini bersama. Terima kasih sudah selalu ada, Ardi." Ardi tersenyum menggenggam tangan Maya. "Aku juga, Maya. Aku tidak akan pernah menyerah. Kita sudah melalui banyak hal, dan aku yakin kita akan terus tumbuh bersama." Mereka berdua menikmati kebersamaan yang sederhana namun penuh makna, menyadari bahwa dalam hidup yang penuh dengan tantangan, cinta dan dukungan adalah kekuatan yang tak ternilai harganya. Mereka telah membuktikan bahwa dengan ketulusan dan kerja keras, mereka bisa meraih kebahagiaan yang mereka impikan bersama.